pertapa itu nggak pernah makan minum, bahkan mereka menyerap energi dari alam melalui pori-pori dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, jadi ya kalau Oh iya, kalau telur gini, kuning telurnya Mbah makan nggak? Putih telurnya? nah Nah, ini karena di Jawa ada mitos-mitos putih telur mentah itu nggak bagus. Nah, kita tanya ke beliau nih, kalau Mbah makan nggak putihnya? dimakan sama putihnya oke. Oke. Tidak ada pengaruh kepada mata? Tidak. Tidak ya. Makan telur dengan putihnya sejak 2006 sampai 2010, 4 tahun. Nggak apa-apa masalah pandangan. Sama putihnya itu ya? Sama putihnya. Kalau kuningnya saja seorang laki-laki ataupun seorang perempuan libido akan naik. Nah, jadi kalau suami makan kuningnya saja, istri harusnya diajak. Enggak. Nah, supaya seimbang. Terus gitu. Apa ibaratnya? Kan pengemulsi nih telur kalau dalam dunia farmasi untuk bahan roti segala macam, mengentalkan ya, menyampur juga minyak air dan segala macam itu nggak sembelit Mbak? Enggak ya. Mbah buang air besar tiap hari? Tiap hari. Sehari ya? kadang 2 kali. Sehari 2 kali ya. Kalau sembelit itu biasanya minumnya air hujan, plong lagi. Plong lagi ya. Jadi bukan model yang dul kolak bukan ya kalau. Plong lagi. Oke, sebentar Mbak, ini laptopnya habis bisa dicas nggak? Videonya bisa di pause. Nggak usah paus-pausan Mbak. Oh, Ya, nanti bisa diedit. Nggak edit-editan Mbak, kita mah gitu? apa adanya. Set. Saya hampir-hampir nggak pernah ngedit-ngedit apapun. Alami aja Mbak. Diedit itu sama dengan dimasak ya Mbak ya. Makanan dimasak diedit. Aduh. Artinya teman-teman yang nonton, wah kok terlalu panjang kan bisa ringkasan. Nggak ada ya, ini di bawah ya, cerdas ini ya. Oke, nggak apa-apa, di sudon aja, kita ngobrol santai aja. Inti-intinya udah dapet kok sama Mbak Beno. Kalau rokok, Oh iya, Mbak Beno, kan merokok nih. Pengaruh nggak dengan kesehatan Mbak Beno nih? Sebagai seorang pemakan mentah dan perokok. ya Sehari berapa bungkus, Mbak? saya 2 bungkus. 2 bungkus, Dua ya. bungkus, kebetulan jarum coklat sudah semenjak tahun 2000, berarti 20 tahun. Sehari 2 bungkus. Ya paru-paru ya nggak flek. Umur 60 tahun ya? 60. Pernah diperiksa di ronsen gitu, Mbak? Lah itu memang saya nggak pernah. Jangankan di ronsen, di tensi darahnya aja nggak pernah. Iya. General check up gratis pun usia 45, 50, 55 nggak aku ambil. Iya. Dah hasilnya juga ngapain dah saya tidak takut dengan parameter Iya. laboratorium medis gitu. Oke. Jadi kalau rokok sih memang menjadi pro dan kontra. Jadi kalau saya pribadi sudah banyak berbicara tentang rokok gitu kan. Jadi dari mulai saya bilang bahwa rokok itu tulisan-tulisan yang di sini adalah all about business, tentang bisnis ya. Bahkan orang-orang tertentu ini sebagai terapi seperti itu kan. Bahkan ada yang membuat rokok untuk terapi ini dan lain sebagainya. Tapi kan kembali penguasa dunia kesehatan kan WHO, kedokteran, medis dan itu ya mereka lah yang berkuasa, suka-sukanya mereka lah. Oh iya betul. Tapi kembali kan kesehatan tanggung jawab masing-masing. Kita nggak bisa berharap kesehatan kita adalah tanggung jawab negara, tanggung jawab WHO dan lain sebagainya. Betul. Seperti itu. Nah kembali ke makanan mentah yang sangat menarik Mbak. Umur 60 tahun, ya merokok, makan sambal yang sudah sampai 6 bulan. Coba Mbak saya cicipin sambalnya Mbak. Oh boleh. Sambalnya boleh. aja Mbak. Sambal rasa gulai nih, pedes sedikit. Kalau disimpan di sini sampai 3 bulan juga nggak bakalan busuk. Kalau sambal mateng ya 2 hari busuk. Enak. Enak kayak jamu. Di tempat sampah di sini. Ya. Oke Mbak, mungkin dari pengalaman Mbak ini ada mungkin nggak yang kerinduan untuk disampaikan kepada teman-teman di luar sana yang belum mengerti tentang hal ini atau orang-orang yang ingin mencoba hal ini gitu. Kira-kira apa Mbak? Alah ya, sementara orang yang masih dalam keadaan tidak ada gangguan kesehatan, masih makan masakan,
itu oke lah. Tapi nanti setelah ada rasa kesemutan, tidur nggak nyenyak, makan nggak nafsu, udah aja yang masak itu mulai dikurangi, mulailah makan dengan yang mulai dari buah-buahan, jus-jusan. Ya secara ekstrim yang udah berani bakteri ya minumnya air mentah, telur mentah, daging mentah. Itu kalau solusi medis tidak ketemu. Kalau masih bisa menemukan solusi medis silakan. Alhamdulillah ya, kata orang Arab ya. Mau minum antipiretik, antiseptik, monggo lah. Antiseptik diminum. Gak apa-apa Mbak. Nah, biasanya kalau udah sakit kepala ya analgetik andalannya. Oke, sayur-sayuran apa aja yang Mbak biasa konsumsi Mbak? Kemangi, kol, atau Ya, semua yang mentah aja. semua yang mentah. Kalau di medsos orang bilang rebus daun nangka Belanda, si daun sirsak, sebaiknya nggak usah direbus, tinggal ditumbuk, kasih air, diperas, minum. Oke. Ya, sekarang ngetren dari dulu kan ada tren apa itu mahkota dewa, bes lagi. Kemudian bunga rosella. Sebentar Mbak, ini ada ini. Nah Mbak sebut nama tanaman jamu seperti itu, sebetulnya jamu berarti kalau dimasak air matang sudah rusak. Sudah jadi toksin. Rusak. Nah ini saya mau cerita teman-teman. Dari kecil saya kalau minum jamu itu langsung meriang. Makanya saya dari kecil nggak pernah minum jamu. Kenapa? Saya makanya kalau ditanya dulu saya orang mana? Orang Irak. Karena saya orang Jawa itu semua doyan jamu gitu kan. Saya nggak doyan. Berarti tubuh saya pintar. Ya. Karena itu dimasak jadi toksin. Tubuh saya menolak. Jadi seperti itu. Jadi jamu pun atau menurut beliau tanaman-tanaman misalnya yang dari rimpang, dari buah, dari kulit segala macam benar-benar memiliki efek terapeutik yang benar adalah kalau diolah dengan mentah. Ya, Mbak. Ketika dia direbus sudah rusak. Jadi toksin malah ya. Rusak. Ya. Paling tidak menyisakan sisa oksidasi. Kasarnya jelasnya ngomong, tegasnya jadi toksin lah. Iya, karena kan sudah dimasak jadi sampah seperti itu kan dengan pembelajaran ini seperti ini. Nah ini teman-teman apa yang saya obrolkan dengan beliau, monggo dipikirkan masing-masing. Kita tidak mencoba mengajarkan, tidak ya. Syukur yang mau ikut silakan gitu kan. Jadi jalannya tidak mudah, biar kami aja gitu kan. Kamu tidak akan kuat, berat ini gitu kan. Bayangin aja makan sambal 6 bulan sementara gitu. Ya, hanya orang-orang gila yang sanggup seperti itu kan. Dan kembali sebetulnya kepada panggilan hati masing-masing. Jadi suatu saat kebenaran akan bersinar seperti itu. Setidaknya ya kalau berobat mau dengan cara herbal, cara medis, alternatif, segala macam alternatif. Kok hasilnya sehatnya hanya 65%, ingin sehat sampai 95%, ya solusinya makanannya. Iya. Toh dokter yang mengobati TBC misalkan, kalau nggak sembuh-sembuh pasti dokter bilang, makanannya bener apa enggak? Yang hipertensi ya iya, makanannya seperti apa? Jadi semuanya pasti tergantung makanan. Kenapa nggak dari awal gitu? Nah, sementara orang hipertensi tidak minum obat hipertensi tapi mengganti dengan makanan mentah, sembuh. Kalau gitu dokternya nggak dapat duit, Mbak. Oh ya terserah itu mah. Gimana Romo itu. Resep segala macam, pabrik obat sudah ini kan kasih macam-macam ya, bercanda ya gitu kan. Santai aja. Jadi saya ingat kalimat saya lagi, Mbak. Jadi manusia itu sehat tergantung apa yang dimasukkan ke dalam mulutnya dan apa yang ke dalam pikirannya. Jadi faktor psikis, faktor makanan dari mulut itu sangat penting. Jadi hari ini banyak orang sakit psikosomatis karena mereka memasukkan ketakutan, kekhawatiran, kebencian, dendam dan lain sebagainya. Di samping itu fisik mereka tidak penuh vitalitas, tidak fresh segala macam karena salah makan, ya. Makanan-makanan yang matang, yang enak, yang mahal dan lain sebagainya. Seringkali orang-orang yang ke mall dan bayar jutaan makan pulang pusing-pusing ya. Bayangin aja, kita ini pinter atau goblok gitu kan, udah bayar mahal, pusing-pusing, ngantret dan lain sebagainya, ngantri lagi kan. Tapi kembali itu gaya hidup orang kaya ya, gaya hidup orang-orang tertentu. Silakan tuh gaya hidup. Kita hanya berwacana saja di sini. Oke, saya pikir obrolan kita hari ini dengan Mbak Beno di video kali ini cukup sekian dulu. Jadi nanti mungkin akan bersambung dan lain sebagainya. Saya juga mungkin akan main ke sini lagi karena betah ya, di daerah perkampungan, enak adem gitu kan.
Mbah Beno sangat terima kasih untuk kemurahan hati Mbah Beno, pengacaranya semuanya. Matur nuwun banget, matur nuwun. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.